Bagaimana cara mendapatkan Lailatul Qadar di 10 malam terakhir? Caranya cuma dua. Yang pertama istiqomah, yang kedua sungguh-sungguh. Sudah. Tak usah pada tengok-tengok malam genap, malam ganjil. Nanti malam-malam 26 tengok masjid sunyi. Kenapa sunyi? Bukan malam Lailatul Qadar, Ustaz. Karena kata hadis, malam Lailatul Qadar itu jatuh pada malam ganjil. Maka kami semangat itu malam ganjil. Tak harus begitu. Tak usah tengok-tengok malam genap atau malam ganjil. Karena kalau seandainya pun kita tengok, belum tentu dia datang atau turun. Melihat ciri-ciri fisik Lailatul Qadar itu sulit bagi kita. Yang pertama ciri fisik. Nah, ini kalau kita baca pendapat Imam Al-Ghazali, kalau awal puasa malam Sabtu, hari Sabtu, Lailatul Qadar jatuh malam 23. Betul? Malam 23 berarti sudah lewat. Gawat ini. Malam 23 kok udah lewat, udah itu saja. Nah, tak usah lagi kita. Tak begitu juga. Itu pendapat beliau, ijtihad beliau. Saya tengok ini keluar di TikTok, di YouTube segala macam viral ini, di grup-grup WA. Kalau ini dipercayai mutlak, bukan saya menyalahkan pendapat Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali itu berjatuh Islam. Boleh kita mengikut pendapatnya, tapi jangan gara-gara pendapat beliau ini sehingga kemudian begitu lewat malam 23 tak lagi banyak lagi orang semangat untuk meraih malam Lailatul Qadar. Tidak begitu juga. Kembalikan kepada hadis Nabi SAW, taharru Lailatul Qadri bil witri min al-asril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar di 10 malam terakhir ganjil di Ramadan. Rasulullah tak sebut malam keberapa. Memang ada hadis dari sahabat Ubay bin Ka'ab dan Muawiyah yang mengatakan malam 27. Itu pun ulama tak sepakat malam 27. Mungkin malam 21, mungkin malam 23, mungkin malam 25, mungkin malam 27, mungkin malam 29. Maka bagi kita terserah mau malam keberapa, yang penting tetap istiqomah dan sungguh-sungguh beramal soleh di akhir Ramadan. Ciri fisik yang pertama dalam Quran surah Al-Qadar, salamun hiya hatta matla'il fajar. Malam itu penuh dengan kedamaian. Kata para ulama, saking damainya malam itu tidak ada rintik hujan, tidak ada angin kencang, tidak ada petir, tidak ada guru. Kebetulan malam 23 tahun ini ada hujan, ada guru. Berarti bukan malam 23. Tadi malam 25 Pak Ustaz, tengok tadi malam ada hujan, ada angin, ada petir. Berarti itulah tinggal 2 malam lagi. Nah, tengoklah malam 27 atau malam 29. Kalau tetap nanti pada akhirnya ada petir, ada hujan, ada angin, siapa yang salah Pak Ustaz? Cuman itu Ustaz, gawat. Berarti tak ada malam Lailatul Qadar tahun ini. Tak datang malaikat benar. Bukan. Kembalikan lagi ke hadis Rasulullah. Hadis Rasulullah yang pertama mengatakan, taharru Lailatul Qadri. Cari kalianlah Lailatul Qadar di 10 malam terakhir tanpa melihat genap atau ganjil. Itu hadisnya, hadis Bukhari sahih. Mau ganjil mau genap, Lailatul Qadar menurut informasi dari lisan yang mulia Rasulullah mungkin turun di malam ganjil atau malam genap. Cuma lagi pendapat yang paling kuat malam yang ganjil. Malam yang ganjil tengok tinggal 2 lagi, 27, 29. Kalau tidak, ya. Kalau tidak, maka tetaplah istiqomah dan sungguh-sungguh. Apalah Pak Ustaz yang harus kita kerjakan di malam Lailatul Qadar? Salatlah. Salat Isya, salat Maghrib, salat Isya, Ba'diyah, Qabliyah, Tarawih, Witir, tahajud kalau sanggup. Kalau tak sanggup karena asam urat, tidak usah. Macam mana Pak Ustaz? Sedangkan tarawih pun goyang begini, apalagi tahajud. Tak usah, apa-apa baca Quran. Kan begitu kan? Rasulullah di 10 hari terakhir Ramadan intens melakukan tadarus Quran bersama malaikat Jibril. Rasulullah datang awal, tengok di 10 malam terakhir. Mana lebih banyak jamaah masjid daripada toko pakaian? Toko pakaian. Mana lebih banyak jamaah rumah hantu daripada rumah Tuhan di pasar Marathon? Maka itulah yang aku bilang tadi, orientasi berpikir kita aneh bin ajaib. Di 10 malam terakhir sekelas Rasulullah sampai dikencangkannya kain sarungnya. Datang pula awak dari kencangkan.
Embung merah dah basihan. Embung merah. Itu bahasa batu bara itu. Kan untuk bahasa Indonesia. Embung merah. Kalau sentuh. Apa yang dilakukan di malam Lailatul Qadar 10 malam terakhir malam ganjil? Apa kata Rasulullah? Kata Siti Aisyah, "Idza dakhala al-'ashr." Apabila Rasulullah memasuki 10 malam terakhir Ramadan, ahyan lailahu, menghidupkan malam-malamnya. Yang kedua apa lagi? Wa aiqazu ahlahu, dibangunkannya keluarganya. Wasad dan mizar, dibuatkannya kain sarung. Buktinya apa? Apa maknanya? Sungguh-sungguh dan istiqamah melakukan amal ibadah. Cuma lagi atau awak dulu salah paham sama hadis ini. Ahyan lailahu, hidupkan malam-malamnya. Malam 27 dihidupkan orang tuh lilin. Wah, semua lah. Hidupkan lilin, hidupkan kombang api, hidupkan mahujur. Atau ini sudah jantungan. Satu-satu lah apa satu. Salah paham sama hadis. Hadisnya benar tapi pemahaman salah. Dari mana datang tradisi itu? Salah paham sama hadis. Contoh lagi, hadis yang benar pemahaman salah. Dulu atau awak kalau menyembelih hewan kurban, mereka tahu dari muallim-muallimahnya. Potonglah, sembelihlah hewan kurban yang cantik-cantik dan bagus-bagus. Datang atau haji aman harahap sama atau hajjah hadiah pohan, dibolehnya bodak pipa dan Muhammad. Dibodai juga ya. Dibodai kambingku. Dibodai Pak. Bodak meji satu lagi. Untung tak pakai bodak keli. Kalau pakai bodak keli aku tak bagilan kambing. Bagilan terus. Begitu sudah dibodai dikacai pula. Apa kata kambing? Mbek. Bahasa kita siang ada on. Dia pun bingung. Ambil air sirih. Begitu aku bingung aku ada yang apa. Hanya tahu ni kenapa dibodai kambing. Rupanya salah paham hadis. Katanya pula hewan kurban harus cantik-cantik. Dicantikkan orang. Wah, dikasih disisir pakai air sirih, disikat. Wah, disikat. Rambut kambing itu panjang ya. Disikat, dikasih payung. Warna payungnya tahu ibu? Warna jilbab baru ibu. Warna kuning. Dipayungin kambing itu alah. Capek aku mencari hadisnya. Apalah perintah Rasulullah yang membodai kambing. Dikunyahlah baru kawin. Dijelaskan sama dosen. Itu tak ada perintahnya. Cuma lagi mungkin orang-orang tua kita salah paham terhadap hadis Rasulullah yang mengatakan hewan kurban disembelih harus yang cantik-cantik, yang bagus-bagus. Paham pemahaman mereka, pemahaman zohiriyah. Yang zohir-zohir dipikirnya supaya cantik. Dibodai. Sama-sama kita ahyan lailahu, hidupkan malam-malam Lailatul Qadar. Malam 27 dipasang dini. Pasang baju segala macam. Oncok. Apa oncok? Kalau wakil hari ini apa? Kerken. Kamu ngomongnya apa? Jangan kan wakil. Kamus besar bahasa Indonesia tak ada oncok. Oncok itu obor kalau kita bilang. Di kampung-kampung dulu begitu. Orang-orang kota. Tiga-tiga orang kota semua. Ketua bupati, ketua DPRD, ketua sekda. Orang kota semua. Ada. Itu orang. Kita orang kampung. Itu ada akhirnya jadi kita kota. Bahasa oncok segala macam. Tak ada perintahnya. Salah paham terhadap hadis. Maka kemudian di malam Lailatul Qadar bertanya seorang istri Rasulullah namanya Siti Aisyah. Doakan ini para istri ya. Ini khusus para istri. Apa kata Siti Aisyah? Ya Rasulullah, ya.
Kalau seandainya aku tahu pada malam hari itu malam Lailatul Qadar, apalah yang aku baca? Itulah yang kita hafalkan. Kata Rasulullah, bacalah Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, Engkau suka memaafkan, maka maafkanlah kesalahan. Tengok itu. Aku membaca hadis ini, entah berapa kali maknanya itu apanya itu, matan hadisnya itu sedikit, tapi sampai dalam pikiranku begini. Iya pula seorang istri Ummul Mukminin, perempuan paling mulia, nanya kepada manusia paling mulia di 10 terakhir Ramadan, ya Rasulullah, seandainya kalau ku tahu malam Lailatul Qadar itu apa yang ku baca? Diajarkan sama suaminya yang paling soleh itu cuma satu, bacalah Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, Engkau suka memaafkan, maka maafkanlah kesalahan. Coba, manusia paling mulia, paling dekat dengan Allah, mengajarkan satu bacaan kepada istrinya yang soleh. Jangan minta banyak-banyak, jangan minta macam-macam. Di Lailatul Qadar cukup kau minta satu, maafkan kesalahan aku ya Allah. Menjadikan kita sadar, kalau istri Rasulullah saja dari hadis itu masih mungkin terdapat kesalahan, apalagi istri bupati, apalagi istri wakil, Pak Wakil yang sopan ribu, apalagi istri ketua DPR, apalagi istri sekda, camat, apalagi istri kadus, yang sopan kalian. Istri Nabi saja diajarkan minta satu, maafkan kesalahan ya Allah, maafkan kesalahan. Istri Nabi diajarkan minta maaf atas kesalahan. Konon lagi kita dalam hati berkata begini, yang tuluslah pula cinta Rasulullah kepada istrinya, sampai-sampai Rasulullah mengajarkan, ya Allah, Engkau Maha memaafkan, maafkan kesalahan. Kenapa? Karena kalau tak dimaafkan Allah kesalahan Siti Aisyah, mereka takkan bisa bersama di dalam surga. Maka para istri sadar diri, tahu diuntung. Di 10 terakhir Ramadan ini jangan terlalu banyak permintaan kamu. Morning kepala kami. Iya. Banyak permintaan apa? Yang mati dulu. Bukan mati dulu, tato enggak kau. Banyak kali permintaannya.